Om Awignamastu Namasidam Om Swastiastu. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Maheshwara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurui Iya Nama Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa berkenan melimpahkan rahmat anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, di dalam Manawa Dharma Sastra Sarga 5109 menegaskan Adbirgatrayani Sudayanti Mana Satyatna Sudayanti Widya Tapubiyam Huta Atma Budir Janani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan berata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan dan siraman rohani. Baiklah, pada kesempatan yang penuh anugerah ini, saya akan melanjutkan yaitu tentang siraman rohani atau pesan Dharma. Pada kali ini saya mengambil topik yaitu tentang perbuatan. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, dalam kesempatan ini kita sebagai umat manusia sudah disabdakan manusia sarwa butesu wartante subasube asubesu subeswe wekarayat. Di antara makhluk hidup hanya manusia yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena itu, leburlah semua perbuatan buruk itu ke dalam perbuatan yang baik. Demikian pahalanya, gunanya, manfaatnya kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai umat manusia yang dikatakan paling sempurna dibandingkan makhluk lain, maka kita hendaknya selalu berbuat yang tidak menyimpang dari norma agama, yang tidak menyimpang dari norma hukum. Itulah yang mesti harus kita lakukan. Satu contoh, kalau kita misalnya ditakdirkan, diturunkan kita menjadi orang yang menjabat, misalnya punya kekuasaan, punya wewenang, kita berbuat yang jujur, yang tidak menyalahi aturan. Janganlah kita menyimpang dari norma agama dan norma hukum. Misalnya perbuatan ini mumpung ada kesempatan, mumpung ada istilah aji mumpung, lalu kita pergunakan untuk mengambil hak-hak orang lain yang disebut dengan korupsi misalnya. Ini jelas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jelas perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama. Bertentangan dengan hukum tatkala kita ditangkap, dijerat, dan kita dipenjara. Itu satu hal yang menyedihkan. Dari konsep agama Hindu sudah jelas terungkap di dalam Sarasamudaya 267. Jatasya hikule mukie para wicetu lobasca prajna mahati hata sriya. Artinya, kendatipun kita keturunan orang mulia sekalipun, kalau kita mengambil hak yang bukan hak kita, mengambil milik orang lain, maka hilanglah kearifan itu. Dengan hilangnya kearifan kita, hilang pula ketenaran kita, hilang pula kemegahan kita, hilang pula yaitu kekayaan kita. Ini disabdakan seperti itu. Oleh sebab itu, karena itu harapan kita
kita harus berbuat yang sesuai dengan tuntunan pandangan Weda, yaitu pada jalan kebenaran. Satya Nasti Parodharma, tiada yang lebih mulia daripada kita melaksanakan kebenaran itu. Jadi artinya perbuatan kita tidak menyimpang dari dharma. Begitu juga kita itu di dalam melaksanakan kerja keras itu, sebenarnya sepanjang itu kita lakukan dengan benar, sepanjang itu kita lakukan dengan jujur, itu adalah anugerah yang luar biasa. Saya berikan satu kisah cerita pemirsa yang budiman dimanapun berada. Dikisahkan ada seorang tukang kebun. Dia rajin, tekun. Dia tidak mau mengambil hak orang lain, betul. Tapi suatu ketika dia itu mengeluh. Aduh, ya Tuhan, kenapa nasib saya seperti ini? Terus saja saya jadi tukang kebun. Setiap hari bergulat dengan kebun ini. Lagi pula penghasilan saya pas-pasan sekali. Tiba-tiba pada saat itu ada satu kemujizatan di luar dugaan. Dari dalam gentong itu berbunyi, "Wahai tukang kebun, kamu tidak usah menyesal dalam hidup ini. Cobalah saya dulu dicangkul, ditumbek, setelah ditumbek dicangkul. Lalu saya disiram habis-habisan. Setelah disiram, lalu saya diinjak-injak begitu saja. Sampai legit saya diinjak. Setelah itu saya dibentuk berupa gentong ini atau jun ini. Setelah itu saya dijemur habis-habisan dan dibakar saya habis-habisan. Setelah dibakar seperti itu, maka sekarang barulah saya sebagai gentong yang dipergunakan untuk melakukan sewanam, bahkan tidak jarang ditempatkan di kepala setiap manusia." Pemirsa yang budiman, arti dari kisah cerita ini, kita di dalam melakukan perbuatan itu, apapun profesi kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh menyesal. Seperti kata mujizat sang gentong itu, dia dicangkul, dia disiram, dia diinjak, dia dijemur, dia dibakar, dibentuk begitu, barulah dia bisa menduduki itu. Begitu juga apapun profesi kita. Apakah kita profesi kita sebagai buruh, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pegawai, PNS, Polri, TNI, ABRI, mari kita jalani profesi itu. Mari kita berbuat dengan batas kewajaran dan selalu mensyukuri karunia Tuhan. Mengapa di dalam perbuatan ini kita harus lakukan syukur? Bukankah Brahman bersabda di dalam Adhyaya 12 Loka 19, "Tulianinda statir matir samtusto kenacit aniketa statir matir bhaktinam ni priyota sara." Kita puas di dalam hidup ini, mensyukuri sekecil apapun rezeki itu, teguh dalam pandangan untuk mewujudkan serada bakti kita kepada Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa. Kenapa kita harus bersyukur kepada Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa? Karena di dalam bentuk wujud nyata, tindakan kita, perbuatan kita, orang-orang suci kita menyerukan, tangan kita memang kreatif untuk bekerja, tapi senantiasa hati kita di dalam berbuat itu kita tujukan kepada Brahman. Dewa Dwija Guru Pratnya Pujanam Saucam Arjawam Brahma Carya Maharsyaca Sariram Tapak Ucian. Pujalah para dewa, pujalah orang suci, kebenaran, keadilan, awi genam
kalau perbuatan-perbuatan mulia seperti ini kita lakukan, kita pasti akan menemukan santi kedamaian di dunia ini. Oleh sebab itu, sesusah apapun kita, sesulit apapun kita, janganlah berbuat menyimpang dari dharma, karena hal itu akan sia-sia saja. Maka daripada itu, kita harus tetap tekun, kreatif, ulet, disiplin, tauladan, dan bertanggung jawab, sehingga seperti sabda orang suci kita harus tanggung jawab terhadap apa yang dibebankan kepada kita di dalam berbuat itu. I must do my responsibility. Saya tanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Pemirsa yang terkasih, pada pertemuan yang sebelumnya saya menyampaikan trikaya parisuda itu, pikiran sudah kita lakukan, perkataan kita lakukan dengan tuntunan dharma, dan hari ini perbuatan itu kita lakukan dengan jalan dharma juga. Sehingga di dalam sabda Tuhan, khususnya Adiaya 17 Loka 17, Sarada paraya taptam tapam triwidam narai apalanka satwika priya. Apabila kita melakukan ketiga bentuk tapa ini, pikiran yang benar, perkataan yang benar, perbuatan yang benar, ini adalah satwikayanya. Ini adalah utama. Maka daripada itu, sesusah apapun, sesulit apapun, kita selaku umat yang beragama Hindu jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari dharma ataupun kebenaran itu. Demikian pemirsa yang terkasih dimanapun berada, semoga kesan pesan dharma yang singkat ini dapat menggugah kita, menjadikan renungan, menjadikan inspirasi yang terbaik bagi kita, sehingga kita tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga kita tidak melanggar norma hukum agama dan hukum negara. Bunga mawar, bunga melati tidak bisa ditawar, harus pasti. Jadilah Hindu yang sejati, penuh dengan kasih. Pemirsa yang terkasih, dimanapun ada, semoga ceramah bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.